Ia merasa memiliki lebih dari satu pasangan, menandakan dirinya berkualitas, mampu menjalin hubungan yang berkualitas, dan memikat hati banyak wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Wahyu Mirza. Hari ini saya doakan semoga Anda yang menonton mudah rezekinya, banyak rezekinya, dan berkah rezekinya. Ya, sebenarnya tidak semua perselingkuhan itu menyadari perbuatan dan risiko dan konsekuensinya. Beberapa orang pelaku perselingkuhan itu malah ada yang diberi kesempatan kedua agar tidak mengulang lagi. Ya, kenapa mereka kecanduan? Kenapa mereka tertarik untuk melakukan lagi dan lagi dan lagi? Ini yang pertama adalah dia menyukai sebuah tantangan. Karena orang pelaku perselingkuhan itu menyukai tantangan, bukan tantangan yang ekstrim yang seperti yang kita lihat. Oh, dia tertantang untuk naik gunung setinggi-tingginya. Itu tantangan seperti alam, itu berbeda, konteksnya berbeda. Tetapi ini tantangan berselingkuh. Artinya jika dia sudah melakukan perselingkuhan, dia akan melakukan lagi dan lagi dan lagi. Kenapa? Terobsesi, teroptimis bahwa dia merasa menarik, dia merasa ganteng, dia merasa memiliki segalanya, dan dia melakukan apa saja untuk menghalalkan segala cara agar dia mendapatkan itu. Ya, menjalin hubungan diam-diam, bahkan sekarang terang-terangan, karena itu adalah sebuah tantangan, bukan diam-diam lagi, karena sudah ketahuan berkali-kali, dan dia mencoba dan menjalin hubungan lagi dan lagi dan lagi agar dia merasa menjadi orang lebih baik. Ya, dia akan membuktikan pada dirinya bahwa aku sudah sukses. Seperti Anda berjualan, membuka usaha dengan bisnis yang sangat wow, dari kaki lima menjadi restoran, menjadi terkenal bintang 5 dan sebagainya. Itu Anda menunjukkan bahwa arti sebuah kesuksesan. Di dalam orang yang kecanduan selingkuh, dia melakukan adalah, saya sudah sukses, saya sudah berada di fase ini, fase dimana orang mengatakan saya semua segalanya perfect. Ya, karena menganggap adalah bukti keberhasilan. Seperti yang saya ceritakan tadi, ada Anda membuka usaha dan sebagainya, itu Anda membuktikan bahwa Anda sudah sukses, bisa setara dengan bintang 5 di hotel-hotel. Anda bisa membuka cabang dan brand dan segalanya. Ya, begitu juga orang selingkuh, dia membuktikan pada dirinya adalah dia berhasil. Dia seperti mengatakan, wajahku tampan, menawan dan menarik bagi laki-laki, bagi wanita yang melihat dia terkesima. Tentu mampu memikat hati banyak pria, memikat hati banyak wanita, karena orang melihat dia bahwa wah, dia mampu. Dan sedangkan orang lain tidak, seperti saya mungkin tidak mampu, ya kan? Tidak ada yang menarik kan, seperti itu. Ini orang-orang yang menarik saja. Ya, mungkin bisa dikatakan bahwa dia menarik, memiliki banyak uang dan segalanya, kan dilihat dari sumber itu. Saya ingin mengatakan, orang yang berselingkuh pada intinya bukan keberhasilannya, tapi dia keberhasilannya membuktikan bahwa dia tidak bisa dipakai. Ya, dia tidak bisa membedakan yang mana sampah, yang mana seperti lalat, ya, yang mana sampah, yang mana bunga, kan seperti itu. Tidak bisa membedakan lagi yang mana yang baik dan mana yang buruk. Kenapa? Pada sisi ini, orang yang berselingkuh berkali-kali dan berkali-kali, ingin saya katakan bahwa dia sudah menyakiti perasaan pasangannya sendiri. Tapi jika dia mengatakan, aku udah berhasil, aku bisa memikat banyak orang, semuanya bla 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 bla, oke. Tapi pada intinya dia memiliki keluarga, pada intinya dia memiliki istri dan sebagainya, dan itu dia campakkan begitu saja. Bahwa dia mengatakan, Anda tidak ada apa-apanya istri saya itu, seperti itu. Ini sedih sekali sebenarnya. Kalau dilihat dari korban,
perselingkuhan, sedangkan dia merasa dia adalah menawan, memikat banyak orang dan sebagainya. Sebenarnya hubungan-hubungan yang terlarang seperti ini yang ingin saya katakan adalah sensasi untuk menikmati. Seperti ada orang yang kecanduan merokok, dia menikmati setiap helahan dan hembusan rokok. Ya, dia menikmati, dia mencoba lagi, dia menikmati. Itulah sampai dia habis merokok, diam-diam menghisap lagi, merokok lagi dan sebagainya. Kan seperti itu pada intinya. Ya, sensasi menikmati hubungan yang terlarang inilah yang membuat dia terus mencoba dan mencoba lagi, padahal yang dia lakukan adalah dengan cara bermain kucing-kucingan. Kan tidak terang-terangan, dia merahasiakan dengan berbagai cara agar itu terbukti. Dia tidak merahasiakan identitasnya, dia merahasiakan pornya dan segalanya agar tidak ketahuan. Ya, bermain kucing-kucingan dengan pasangan dan sebagainya itu sudah pasti yang ingin saya katakan di sini. Umumnya perbuatan itu adalah dilarang dan melarang. Ya, justru dia menikmati hubungan yang terlarang ini dan dilarang. Kenapa? Jangan sampai ketahuan. Itu yang diinginkan, jangan sampai ketahuan. Aku berselingkuh dan segalanya dan bla bla bla. Jangan sampai ketahuan. Jika dia ketahuan, itu akan sensasi itu akan hilang. Jadi semakin kucing-kucingan, semakin diam-diaman pertemuan itu sampai kemana saja, itu tidak diketahui oleh orang. Itu yang diinginkan. Ada orang merahasiakan kalau dia melakukan hubungan terlarang bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, karena ini ada sifat kecenderungan yang harus diperiksa adalah kejiwaannya. Kenapa dia bisa berbagi cinta? Ini masalahnya. Saya tidak ingin menggambarkan bahwa kita sama dengan sebuah pekerjaan. Pekerjaan itu adalah sebuah tuntutan bahwa dia harus bekerja di mana dan merahasiakan identitasnya. It's okay. Tapi yang uniknya, ya, hubungan terlarang dirahasiakan serapi mungkin, sedetail mungkin agar orang tidak ketahuan. Ini yang saya tidak habis pikir. Berbeda dengan sebuah pekerjaan. Berbeda dengan pekerjaan. Ini sebuah tuntutan loh, agar tidak ketahuan sama istri sahnya. Bahkan ada yang puluhan tahun. Ternyata ada yang puluhan tahun melakukan hubungan terlarang. Bla 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 bla, panjang lebar agar tidak ketahuan sama kalau dia sudah berumah tangga. Unik. Tapi harus diperiksa dengan psikolog. Ada apa dengan dia? Kan seperti itu yang ingin saya katakan di sini. Ya, berbeda dengan pekerjaan. Jangan digabungkan ya. Sebuah pekerjaan adalah sebuah hubungan. Tidak ada yang sama di sini. Konteksnya berbeda. Tapi yang sangat unik yang ingin saya katakan di sini, ya, ada orang merahasiakan dengan suksesnya agar tidak ketahuan. Baik, terima kasih. Saya ingin menggambarkan bahwa orang-orang yang melakukan hubungan terlarang, orang-orang yang kecanduan selingkuh adalah orang-orang yang harus diperiksa psikiater. Yang ingin saya katakan di sini. Kenapa? Karena dia bisa berbagi. Ini konteksnya berbeda lagi dengan orang yang sudah melakukan nikah lagi. Karena kalau nikah dia harus ada izin sama istrinya, kan seperti itu. Tapi ini tidak. Dia tidak ingin ketahuan sama istrinya. Itu berbeda. Dia terus berzina dan melakukan hubungan terlarang. Ini berbeda sekali dengan apa yang konteksnya berbeda. Tidak ada yang sama yang ingin saya utarakan di konten saya ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga Anda selalu sehat dan jangan lupa like, subscribe dan komen di tempat saya ini. Akhir kata, saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.